Terdakwa Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan penjara, serta uang pengganti 809 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara, dalam perkara korupsi pengadaan laptop Ceromebo Kemendikbud. Sidang vonis Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026. Nadiem Makarim akan mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terhadapnya. Namun, pada jalannya persidangan, setelah membacakan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bergegas meninggalkan ruang sidang. Kuasa hukum Nadiem Makarim di persidangan lantas melakukan protes. Yang Mulia, ada acara yang terlewatkan, yaitu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya, kata Ari Yusuf Amir. Protes tersebut tak ditanggapi Majelis Hakim yang bergegas meninggalkan ruang persidangan. Ari kemudian menyatakan para hakim sedang ketakutan. Loh, kenapa mesti buru-buru Yang Mulia? Wah gawat ini, itu kan hak kita untuk menyatakan, tegas Ari Yusuf. Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fitkar Hadjar, menilai sikap majelis hakim yang tidak memberikan ruang penyampaian sikap langsung di muka sidang pasca pembacaan putusan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam praktik peradilan. Ya lazim saja, karena menyampaikan keberatan atau upaya hukum itu disampaikan melalui institusi peradilannya, bukan pada majelis hakimnya, ujar Abdul Fitkar saat dihubungi tribunnews.com dari kantor redaksi Solo, Jawa Tengah, Selasa. Kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi S. Abdul Qadir, membenarkan pihaknya tidak diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan tanggapan usai pembacaan vonis. Dodi pun menegaskan hal itu perlu menjadi catatan persidangan. Ari Yusuf Amir selaku kuasa hukum Nadiem Makarim menegaskan akan melaporkan hakim yang mengadili perkara kliennya ke Komisi Yudisial, KY. Kami akan mengambil tindakan hukum. Selain daripada banding, kami akan membuat laporan. Laporan kepada Komisi Yudisial dan kepada penegak hukum lainnya untuk melaporkan hakim ini, papar Ari. Lantas, apa kata PN Jakarta Pusat? Jubir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar, merespons terkait majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada Nadiem Makarim menanggapi vonis setelah pembacaan putusan. Firman menjelaskan dalam praktik peradilan hal tersebut bukan masalah. Sebenarnya dalam praktik peradilan tidak masalah jika itu tidak ditanyakan, karena hak-hak terdakwa selama dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tetap bisa dinyatakan apakah menerima, pikir-pikir atau menyatakan banding, kata Firman kepada awak media, Selasa. Terkait vonis kepada dirinya, Nadiem Makarim menyebut putusan hakim sangat tidak masuk akal. Nadiem mengklaim para hakim mengetahui dirinya tidak bersalah. Setelah divonis 10 tahun penjara, Nadiem memutuskan untuk mengajukan banding. Banding tersebut ditegaskannya untuk kebenaran anak-anak muda serta para profesional di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung.
Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Saya divonis secara praktis 15 tahun karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Tidak satupun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan, tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim